Halo adik-adik sekolah minggu sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini Kak Fuye punya cerita sekolah minggu yang sangat menarik untuk adik-adik semuanya. Adik-adik, tonton dan dengarkan ceritanya dari awal sampai selesai ya. Yuk, kita lihat ceritanya. Pada suatu ketika, hiduplah seekor monyet bernama Monkey. Monyet ini sangatlah pandai. Ia sangat ahli dalam memperbaiki barang-barang yang rusak. Setiap hari, Monkey pergi dari desa ke desa untuk mencari orang yang membutuhkan kemampuannya. Lihat, hari ini di sebuah desa, Pak Beruang meminta Monkey untuk memperbaiki pagar rumahnya. Monkey pun lalu bekerja. Ia bekerja dengan sangat baik dan berhasil memperbaiki pagar rumah Pak Beruang. Ternyata, tidak lama kemudian, hewan-hewan lain pun berdatangan. Mereka mendengar keahlian Monkey dalam memperbaiki rumah Pak Beruang, lalu mereka pun ingin agar barang-barang di rumahnya segera diperbaiki oleh Monkey. Tanpa berlama-lama, Monkey segera mendatangi rumah mereka satu persatu dan memperbaiki barang-barang mereka yang rusak. Setelah selesai memperbaiki barang para penduduk desa, ternyata Monkey tidak langsung dibiarkan pulang begitu saja. Penduduk desa ini sangatlah baik. Mereka mengasihi Monkey. Mereka membuatkan pesta kecil untuk Monkey. Lihat, ada banyak makanan tersedia di meja. Semuanya enak. Wah, mereka pun berkata, bukan hanya makanan. Mereka juga akan menyediakan tempat bila suatu hari Monkey ingin menginap di desa itu. Oh, Monkey sangat bersuka cita dengan kebaikan penduduk desa. Ia pun pulang dengan hati yang senang. Di dalam perjalanan pulang, tanpa disangka tiba-tiba terdengarlah suara teriakan. Stop, 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 stop. Wah, siapa itu yang berteriak seperti itu ya? Siapa ya? Wah, ternyata ada dua perampok yang mencegat Monkey. Mereka lalu meminta agar Monkey menyerahkan tas miliknya. Dengan takut, Monkey pun memberikan tas miliknya kepada para perampok itu. Tanpa berlama-lama, kedua perampok itu segera membuka tas Monkey. Mereka lalu tertawa, hahaha, apa ini? Tas tidak ada hartanya sama sekali. Payah sekali monyet ini. Aduh, ini benar-benar tidak ada gunanya. Mereka lalu membuang tas Monkey dan menertawakan Monkey. Mereka juga terus mengejek Monkey, mengatakan bahwa Monkey ini adalah monyet yang miskin, hanya berjalan-jalan membawa barang-barang yang tidak berguna. Monkey sebenarnya merasa sedih dan kesal, tetapi ia tidak berani melawan. Setelah beberapa saat, para perampok itu meninggalkan Monkey sendirian. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting mereka tidak menyakitiku. Monkey pun lalu meneruskan perjalanannya. Tidak lama dalam perjalanan itu, Monkey kembali mendengar suara teriakan. Tolong, 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 tolong. Suara siapa ya? Sepertinya aku pernah mendengar suara ini. Monkey lalu datang ke sumber suara itu. Wah, benar saja. Ternyata itu adalah suara para perampok yang tadi baru saja berbuat tidak baik kepadanya. Saat ini dua perampok itu sedang berada di dalam lubang. Mereka sepertinya terjatuh ke sana dan tidak bisa naik lagi. Mereka melihat Monkey dan meminta Monkey agar menolong mereka. Monkey pun berpikir, apakah aku harus menolong mereka? Atau aku balas saja perbuatan mereka? Mereka kan sudah mengejek aku. Lagi pula mereka ini sepertinya jahat dan tidak baik terhadap binatang-binatang atau hewan-hewan lainnya. Sebaiknya aku tinggal saja ya mungkin di sini, supaya mereka celaka. Namun demikian, ketika sedang berpikir seperti itu, Monkey pun teringat bahwa tadi ia juga baru saja menerima kebaikan-kebaikan dari hewan-hewan di sebuah desa. Aku tidak boleh meniru perbuatan yang jahat. Aku seharusnya meniru perbuatan yang baik, yaitu mengasihi.
Lalu Monkey pun mengambil sebuah tali dari dalam tasnya dan melemparkan tali itu ke dalam lubang sehingga kedua perampok itu bisa naik kembali ke atas. Setelah sampai di atas, kedua perampok itu lalu berterima kasih kepada Monkey karena mereka telah ditolong. Mereka pun meminta maaf kepada Monkey. Selain itu, mereka juga bertanya, kenapa sih Monkey mau menyelamatkan mereka? Monkey lalu menjawab, "Iya, kalian memang telah berbuat jahat. Tetapi di dalam hidup ini, aku juga melihat ada hewan-hewan lain yang berbuat baik kepadaku. Karenanya, aku tidak mau meniru perbuatan yang jahat. Aku lebih memilih untuk mengasihi." Iya, ternyata Monkey itu lebih memilih untuk mengasihi. Dia tidak memilih untuk membalas. Nah, bagaimana ceritanya tadi adik-adik? Seru kan? Tadi kita lihat ya, si Monkey itu mempunyai kesempatan untuk membalas, tetapi ia tidak lakukan. Sebaliknya, ia malah mengasihi. Begitu juga dengan kita adik-adik ya. Di dalam hidup kita mungkin ada orang yang baik, ada juga orang-orang yang tidak baik kepada kita. Tapi tentunya yang kita pilih adalah dengan cara mengasihi sesama kita. Ini juga ada di Alkitab loh. Kita baca ya, dari Matius 22, mulai dari ayat ke-37. Kita lihat ya. Matius 22, ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi mengasihi itu adalah sesuatu yang terutama menurut Tuhan Yesus. Semoga itu bisa kita lakukan ya di dalam kehidupan kita, baik di keluarga, di rumah, maupun di sekolah. Oke semuanya, sampai di sini ya videonya. Semoga ini membuat adik-adik semakin belajar dan makin bertumbuh lagi. Dadah. Dadah. Hai, bila kalian menyukai video cerita sekolah minggu tadi, saksikan juga video cerita sekolah minggu lainnya di channel YouTube Fuye Ongko. Ada cerita semut dan belalang, cerita kura-kura dan angsa, juga ada cerita mengenai hikmat si burung pipit. Yuk dilihat sama-sama ya.